pakan pesawat langsung diganti dengan pakan oplosan. Nah, biasanya buat ngedrop itu kalau pemberiannya teratur, misalnya 1:1 dulu, nanti 1:1, paling kecil dulu lah ya, 1:1, nanti 1:1, jadi gitu. Oke guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuacanya agak pagi terus karena dari kemarin itu mendung terus ya. Kemarin juga malam itu kan waktu saya tanya dari grup Ya. di grup lintas Nusantara tuh, Ya, hampir seluruh Indonesia hujan guys. Nah kemarin juga ada kawan-kawan juga yang apa namanya kena aratan. Itu di mana kemarin? Di Cianjur. Nah, itu kena aratan. Hati-hati di musim hujan yang seperti ini. Memang kalau di musim-musim hujan seperti ini agak sedikit ekstrim ya. Kenapa seperti itu? Karena lembab semuanya ini. Lembab semuanya. Matahari terbit itu boleh dikatakan itu di musim-musim ini jarang. Jarang. Itu hati-hati dengan penyakit, kawan. Mungkin salah satunya sering dibersihkan lah gitu. Ya. Intinya kayak gitu, terus ada penyemprotan lah gitu. Jadi di sini kami hadir di sini dengan Pak Fauzan di channel Rumah Puyuh Berkah ya. Nah itu beliau sekretaris di koperasi kawan. Jadi kawan-kawan nih yang mungkin yang nonton video saya atau yang nonton di channelnya Pak Fauzan, siapa yang mau bergabung ke grup Puyuh Lintas Nusantara silahkan. Alhamdulillah penduduknya sudah hampir 100 kemarin ya, itu kita tengok itu, karena dari Sabang sampai Merauke kami terbuka untuk sharing ajangnya di situ kawan. Nah di sini coba kita membahas, ini ada pertanyaan ya dari enggak tahu nih akunnya ini Pulut Nongko. Ini orang Jawa ini apa ya? Ketanangka. Kok bisa ke situ gitu nah akunnya tuh Pulut Nongko 786. Pak Edi bisa bantu solusi. Saya coba pakan campur tapi jarak 4 hari telur drop. Wah, ini bahaya nih. Untuk pemulihan bagaimana Pak? Apa harus kembali ke pakan murni? Pakan campuran yaitu pakan murni 50 kilo, ya. dedak 20 kilo, konsentrat 144 6 kilo. Berarti total berapa itu? 76 kilo berarti total adukan itu. Kalau mau ngaduk sih sebenarnya kita harus cari protein ya. Iya. Kita harus cari protein. Nah, protein yang dibutuhkan itu berapa Pak Fauzan? 16% ke atas. 16. Iya, Nah, 16%. 16% ke atas. Kalau 16 sih kalau saya pribadi masih agak ragu-ragu ya. Ya, berisiko. Kalau bisa 18 atau 19 lah, ketemunya di situ lah. Kalau nggak ketemu di situ, ngedrop. Ya. Dia pasti ngedrop. Nah, ini solusi yang dipertanyakan. Apa harus kembali ke pakan murni? Kira-kira? Oke, langsung jawab memang ya. Oh. Nah, baik, salam dulu nih buat teman-teman, kawan-kawan sekalian yang dari Rumah Puyuh Berkah, juga dari Edi Puyuh Jambi. Salam seketer. Nah, pagi ya, Ya, jam, pagi. walaupun jam 12 sudah. Ini minumannya lah segar guys. Ini minuman Surzon. Disangkonyo panas dalam. Ya, Oke, lanjut. terus. Lanjut ini dari Pulut Nongko tadi ya. Nah, kami ini sudah lama emang kita nggak ngonten bareng. Nah, jadi kesempatan lagi ngonten bareng nih, Bang Edi datang ke kandang saya. Jadi untuk pakan oplosan ini tadi sudah terlanjur oplos, telurnya ngedrop 4 hari dia 4 ngoplos. hari. Sebenarnya yang buat telur ngedrop itu Bang mungkin cara pergantian yang terlalu drastis Bang. Ya. Nah, jadi biasa pakan ini pakan P100, kosong pakan P100 langsung diganti dengan pakan oplosan. Pakan oplosan. Nah, itu biasa yang buat ngedrop itu. Kalau pemberiannya teratur, misalnya 1:1 dulu, nanti 1:1, paling kecil dulu lah ya, 1:1, nanti 1:1, 1:2, akhirnya nanti murni pakan oplosan semua. Saya rasa kalau untuk penurunan produktivitas telur itu jarang terjadi. Nah, ini mungkin sudah terlanjur. Ya, kalau untuk mengembalikannya sederhana Bang. Mau 100% kembali ke pakan murni pabrikan, lebih cepat pulih dia, atau tunggu saja tetap gunakan pakan oplosan tadi. Selang 1 mingguan
udah akan normal lagi. Cuma persentasenya mungkin Nurun, dia nurun, pasti nurun. ya. Kalau menurut saran saya sih, proteinnya itu dihitung dulu lah itu, ketemunya berapa gitu loh. 50 kilo pakan murni, 20 dedak, kemudian konsentrat 6 kilo itu tadi ya. Hitung dulu dia rumusnya itu. Nah, dihitung dulu jumlahnya, ketemu proteinnya berapa. Kalau bisa ketemunya itu ya 18, 19 atau 20 lah. Itu nanti biar supaya kita agak aman gitu loh. Kalau di 16, 17 itu masih agak-agak kurang, berisiko tinggi gitu. Nah, terus sudah dipastikan proteinnya memang ketemunya di 20 atau 18, 19, oke, kita campurkan nggak masalah. Biasanya nggak ngedrop loh itu. Kalau pakannya itu di 19, 18 biasanya nggak ngedrop. Kalau ngedrop total, nah ini ada apa? Kemungkinan proteinnya nggak mencapai target gitu loh. Nah, terus saran saya, apakah harus kembali ke pakan murni? Harus. Kalau enggak, makin babak belur. Iya. Lama nanti prosesnya, Bang. Iya. Masalahnya gini kawan, sering saya sampaikan. Sini di konten-konten saya itu ada sih perhitungan rumus pakan juga ada. Kemudian cara ngoplos pakannya juga ada. Kawan-kawan yang ngoplos juga saya rekomendasikan kemarin ada Solihin, kemudian Joko, kan itu kan sudah ada di situ tuh. Waktu ke tempat taat juga kan ada rekomendasi saya di YouTube saya ada. Kalau saran saya harus cepat balik ke pakan murni pabrikan dulu untuk mengembalikan berat badan dia. Pasti berat badan itu menurun, itu pasti. Nah, terus kalau kawan-kawan semuanya ngoplos, pemberiannya eksperimen lah dulu, jangan semuanya. Puyuh 1000 dikasih pakan oplosan yang kita belum pernah nyoba. Kalau bisa 100 dulu gitu loh. Kita ngoplos dulu, kita berikan 100 dulu. Jangan semuanya dulu. Puyuh itu gini kawan. Kesalahan kita hari ini, kesalahan pakan hari ini nanti ngedropnya 2-3 hari ke depan. Bukan langsung hari itu ngedrop. Itu pengalaman kami di kandang seperti itu. Semingguan lah. Semingguan baru kelihatan dia ngedrop gitu. 3 hari 4 hari itu sudah mulai dia. Nah, untuk mengembalikan lagi perlu waktu lagi. Nah, dari situlah modal kita nombok lagi jadinya. Makanya kalau mau eksperimen, jangan semuanya dulu. Jangan semuanya dulu. Memang dulu. Iya, 100 dulu atau 50 dulu, betul-betul dipelajari. Jangan langsung dep. Kalau begitu ngedrop ya sudah, tempel koyok sini sama sini, minum obat pusing. Nah, pelanggan pun minta telur. Nah, pelanggan minta telur, kacau. Apalagi saat-saat seperti ini kan banyak permintaan telur ya. Saya rasa di setiap daerah banyak permintaan telur karena MBG, program dari makan bergizi itu tadi. Nah, itu kalau untuk telur memang dikejar dimanapun tempat gitu. Nah, itu tadi saran saya, memang harus kembali ke pakan murni secepatnya. Kalau populasinya banyak, repot juga. Iya pasti, nanggung juga gitu loh. Kalau penurunan persentase telur memang nanti di situ kita nanggung nggak, Bang? Nanggung. Kalau nggak ketemu, ya nggak ketemu. Karena ternak puyuh ini perlu hati-hati. Nggak seindah, kadang-kadang kan nggak seindah teori, nggak seindah yang kita bayangkan kan. Apalagi harga telur, harga pakan di setiap provinsi kan pasti dia beda-beda. Gitu. Jadi kalau mau ngoplos boleh-boleh saja, tapi ikuti petunjuk dari mungkin tutorial yang lain gitu. Hitung proteinnya. Kalau kawan-kawan yang sering dilakukan di Jambi kan satu-satu, dia nggak mau repot. Satu pakan murni yang proteinnya 20%, kemudian yang satu juga pakan murni yang buras. Nah, buras itu berapa persen? 14 kalau enggak. 14. Nah, itu begitu digabungkan jadi satu-satu loh itu. Satu-satu itu proteinnya kalau nggak salah ketemu 17 lebih. 17 lebih. Ditambah vitamin lagi. Nah, 17, sekian ditambah dengan apa tuh namanya tuh? Untuk menguatkan cangkang telur tuh, mineral itu ya. Nah, mineral, top mix. Nah, tambahkan itu gitu. Jadi perhitungannya itu kalau di Jambi satu-satu, kemudian ditambah top mix 1 bungkus, itu antara harga pakan jadi dengan harga kita ngaduk satu-satu pakan pabrikan itu tadi, selisihnya sekitar 1000 perak per kilo. Itu kalau memang kalau kita mau menghemat pakan ya dari situ gitu. Nah, itu
nggak usah ribet karena di sini ada dedak. Kualitas dedak itu setiap harinya kita beli, saya rasa kualitasnya beda. Beda-beda. Nah, kan Hari ini itu. bagus, besok belum tentu. Nah, belum tentu kualitasnya gitu. Kalau pakan pabrikan itu kan otomatis sudah apa ya? Ya sudah insinyur yang ngitung Iya. ke sana, kita tinggal pakai gitu loh. Beda dengan perhitungan kita. Sering saya sarankan juga kalau mau kita pakai dedak, sebaiknya itu kalau menurut saya ya difermentasi. Supaya dedak yang datang itu antara kualitas bagus dengan tidak itu bisa Diseragamkan. Nah, bisa sama rata proteinnya kalau di fermentasi menggunakan E4 gitu. Jadi gitu kawan-kawan. Menurut saya ya harus kembali ke pakan murni pabrikan Ya. dulu menjelang normal. Kalau enggak, waduh. Puyuh nih kalau ngedrop seminggu mulai menyut-menyut kawan. Makan terus dia betelor tidak. Utarannya dari mana kan gitu. Nah, itu kawan-kawan. Jadi rekan-rekanku semuanya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kalau memang mau bergabung di grup silahkan. Ada nomor WA di deskripsi channel saya. Silahkan nanti mungkin japri saya nanti kita gabung sama-sama di situ. Kita sama-sama ajangnya belajar. Banyak kok kawan-kawan kita hampir di setiap provinsi ada ya. Iya. Hampir di setiap provinsi ada. Yang dari Sulawesi, kemudian yang dari Papua, Sumatera Barat, kemudian dari Aceh pun ada. Pokoknya semuanya. Bagi yang mau bergabung silahkan. Oke, mungkin hanya itu kawanku bisa dimengerti lah ya kita sama-sama kita belajar di sini supaya apa ya ada ritme jenjang untuk ternak puyuh supaya kita berkembang terus, nggak ada penurunan di situ. Oke, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam seketer dari Jambi, dari Rumah Puyuh Berkah, dari Edi Puyuh Jambi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.